Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dosen yang telah bergabung di ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, suara saya apakah terdengar? wabarakatuh. Jelas banget. Tetap jelas. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Ini sudah bergabung ada 39 Ibu dan Bapak dosen yang kami undang di sosialisasi etik terkait dengan penggunaan aplikasi Digitep. Ibu dan Bapak, mohon izin, eh, saya selaku tim di Komite Etik Penelitian akan menyampaikan sosialisasi yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut. Namun, saya juga ingin menanyakan kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini, apakah memang masih ada yang ditunggu dari rekan-rekan dosen lainnya atau kita mulai saja, mengingat waktunya sudah lewat Lanjut, 20 Bu. menit. Mulai aja, Bu. Oke, baik kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi di ruang Zoom. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita para pengikut beliau di akhir zaman ini. Ibu dan Bapak, saya tidak panjang kali lebar terkait dengan pembukaan ini. Saya akan langsung menyampaikan tentang sosialisasi Digitep yang eh, apa namanya yang akan disampaikan terkait dengan penggunaannya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik. Ibu dan Bapak izin eh, terkait sosialisasi etik menggunakan aplikasi Digitep itu mengapa saya perlu bercerita dulu sedikit yang berkaitan dengan mengapa sih etik penelitian ini dibutuhkan. Memang untuk di Universitas Valetehan sendiri yang sudah menggunakan etik penelitian itu Fakultas Kesehatan, ya. Mengingat penelitian-penelitian yang dilibatkan, kemudian subpenelitiannya itu rata-rata adalah manusia, gitu ya. Di kesehatan ini menjadi resiko terbesar sehingga kami dari kesehatan sudah menggunakan etik. Namun, saya perlu menyampaikan juga etik penelitian ini tidak hanya untuk kesehatan sebetulnya, tapi memang untuk semua disiplin keilmuan. Agenda hari ini saya akan memperkenalkan terkait dengan KEP UF, kemudian bagaimana proses pengajuan. Jadi harapannya nanti Ibu dan Bapak selaku dosen pembimbing bisa membantu mahasiswanya mengajukan etik ini. Walaupun memang saat ini juga kita sedang sosialisasi juga dengan mahasiswa terkait dengan KEP Digitep. Alarm ya, baterai mudah dicatat ya. Bisa dikencengin terus di reset ya, Mas. Oke, mengapa dibutuhkan gitu ya? Karena tadi yang saya sampaikan di awal pengantarnya adalah eh, eh, setiap harus dimanfaatkan dengan aman dan efektif untuk kesehatan, terutama subjeknya adalah manusia. Jadi
ketika bicara tentang penelitiannya adalah manusia, maka kemungkinan besar subjek tersebut akan mengalami kondisi ketidaknyamanan atau resiko gitu ya. Nah, resiko yang ditimbulkan bermacam-macam, bisa fisik, bisa psikologis, termasuk juga sosial. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, gitu ya, agar penelitian yang dilakukan baik disiplin keilmuan manapun, kemudian pengguna ilmiah eh, bisa mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan itu adalah memang terbebas dari apa namanya pelanggaran etik. Eh, Terkait dengan etik sendiri, itu di kami mengenal 3 prinsip. Jadi prinsipnya bahwa kita harus menghormati manusia, respect for human, kemudian apa namanya memberikan perlakuan yang baik serta adil. Nah, prinsip tersebut itu akan tertuang pada 7 standar kelayakan etik penelitian. Nah, kenapa 7 standar ini saya perlu sampaikan kepada Ibu dan Bapak? Karena di dalam 7 standar kelayakan etik ini nanti yang akan diisi oleh para pengusul, baik dosen, mahasiswa, atau siapapun itu, self assessment ini perlu diisi oleh semuanya. Nah, isinya dari terjemahan 3 prinsip ini diterjemahkan menjadi 7 butir standar, di mana di dalam protokol atau usulan etik yang dikirimkan itu harus memenuhi nilai ilmiah, nilai sosial, kemudian pemerataan antara beban dan manfaat. Jadi pemerataan beban dan manfaat itu ketika penelitian akan dilakukan, kira-kira berdampak manfaat yang banyak gitu ya dibandingkan bebannya atau tidak. Kemudian ada potensi resiko. Jadi pada saat penelitian, walaupun hanya penelitiannya wawancara, misalkan seperti itu ya Ibu Bapak, wawancara itu kan menggali data. Ketika menggali data, pasti akan ada potensi resiko, walaupun resikonya kurang dari minimal. Misalkan, eh, apa namanya, ketika kita ingin menggali masa lalu pasien, itu kan dia harus mengingat-ingat masa lalunya. Ketika masa lalunya itu kondisinya memang tidak menyenangkan, maka respon psikologis itu akan muncul. Nah, itu bagian dari potensi resiko. Kemudian ada butir yang lain yang berkaitan dengan bujukan atau eksploitasi. Bujukan atau eksploitasi di sini adalah eh, sebuah apa namanya reward yang diberikan kepada subjek gitu ya. Apakah bentuknya boleh material ataupun non material? Apakah dalam penelitian itu diberikan oleh pengusul gitu ya, atau memang tidak diberikan? Nah, ketika tidak diberikan, kenapa alasannya itu perlu disertakan. Yang berikutnya ada rahasia di dalam setiap penelitian. Saya yakin Ibu dan Bapak pasti mencantumkan rahasiaan pasien termasuk informed consent. Nah, bicara rahasia dan informed consent itu ternyata kalau bicara di etik itu banyak banget daftar checklist yang perlu diisi gitu. Nah, sedangkan untuk KEP UF itu kenapa sih bisa muncul KEP UF? Jadi Ibu dan Bapak berdasarkan SK Rektor sebelumnya itu adalah peralihan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan seperti yang tadi di awal dijelaskan terkait dengan latar belakang kenapa yang dilibatkan awal itu memang banyaknya kesehatan gitu ya karena latar belakang tersebut sehingga SK Rektor memberikan eh, apa namanya kebijakannya terkait dengan etik penelitian kesehatan. Namun terkait dengan perkembangan saat ini yang berkaitan dengan multidisiplin, maka penelitian itu tidak hanya fokusnya untuk riset di kesehatan, tapi memang semua keilmuan sehingga SK lama itu diganti menjadi SK yang berkaitan dengan Komite Etik Penelitian di Universitas Valetehan.
Nah, kenapa sekarang menggunakan Digitab gitu ya? Digitab itu apa? Digitab itu digitalisasi telaah etik protokol. Kenapa menggunakan ini? Karena memang satu-satunya yang kami sudah mencoba untuk mencari terstandar nasional, sehingga ada beberapa perubahan. Yang sebelumnya semua akses untuk pengajuan etik itu menggunakan hard file. Hard file kemudian diupload. Nah, itu ternyata membutuhkan waktu. Sehingga kami merubah proses tersebut menggunakan digitalisasi. Jadi memudahkan harapannya gitu ya, memudahkan siapapun yang akan memasukkan protokol etik ke Komite Etik Penelitian di Universitas Paletehan itu bisa dengan lebih mudah menggunakan digitalisasi. Nah, keunggulannya tadi sudah disampaikan, resmi dari Kepin artinya standarnya nasional, nomornya memang bisa diakses oleh pengusul tersebut ketika pengusul ini nanti dia akan mempublikasikan hasil penelitiannya. Diprosesnya secara digital, penggunaannya telah siap pakai. Insya Allah dia sudah berbasis web dan memang browsernya sendiri itu sudah dipegang oleh Udinus gitu. Fitur-fiturnya ada beberapa banyak, dari mulai alur telaah standar, kemudian penugasan tim peneliti. Jadi KP sendiri itu kita punya tim dari anggota komite etik penelitian, serta juga ada tim dari penelaah atau reviewer. Kemudian nanti setelah proses berjalan gitu, sampai surat layak etiknya nanti diterbitkan. Fitur-fitur utamanya ini seperti ini. Ini saya tidak terlalu banyak terkait dengan fitur utama, tapi yang akan saya banyak bahas karena Ibu Bapak akan mendampingi mahasiswanya untuk mengajukan Digitab, maka lebih ke arah fitur sebagai pengusul. Ibu Bapak bisa menggunakan akses tampilan Digitab itu nanti bisa login di digitab.id. Jadi barangkali bisa sambil ngebuka, ketika Ibu Bapak sambil buka bisa langsung akses Digitab ID. Nah, ketika masuk di Digitab ID, nanti tampilannya seperti yang tertera di layar Zoom Ibu Bapak masing-masing. Di sana nanti ada tiga tempat yang berbeda. Jadi kalau sebagai anggota KEP, dia loginnya sebagai tim di KEP. Kemudian kalau dia sebagai reviewer KEP, maka dia login sebagai penelaah. Nah, kalau sebagai pengusul, pengusul di sini bisa siapapun. Bisa mahasiswa, bisa peneliti, dosen, atau yang memang sedang kuliah, itu silakan nanti masuk sebagai login sebagai pengusul. Pada saat Ibu dan Bapak login sebagai pengusul, maka Bapak dan Ibu perlu mengisi yang namanya form registrasi. Jadi pada saat login di situ udah langsung diarahkan ke pengisian form registrasi. Kemudian mengisi tadi yang saya sampaikan terkait protokol. Kemudian yang berikutnya akan membayar virtual account yang berkaitan dengan usulannya dan akan dicek, direview dulu ya usulan Ibu Bapak ini apakah memang langsung layak etik sehingga bisa langsung dikeluarkan atau memang perlu didiskusikan. Jadi ada beberapa namanya istilahnya nanti kita lihat di bawah. Jadi ada expedited, ada full board. Kemudian kalau memang sudah layak, maka yang berikutnya adalah tinggal mengunduh surat layak etiknya atau SLE di sini. Baik, untuk pengusul sendiri ketika login sebagai pengusul, maka Ibu dan Bapak akan dialihkan pada registrasi pengusul dengan melengkapi data-data ya, seperti yang tertera di atas ini. Kemudian jika seorang mahasiswa, maka silakan bisa masuk login sebagai mahasiswa S1, S2, atau S3.
namun upload kartu pengenalnya adalah memang mahasiswa. Tapi jika memang ibu bapak ini adalah dosen, maka silakan upload kartu pengenalnya memang kartu pengenal dosennya. Setelah mengisi, maka silakan klik tombol simpan. Setelah itu, kemudian nanti email yang ibu bapak tadi sudah isi itu akan diverifikasi oleh Digitep. Kemudian nanti ibu bapak silahkan klik ya usulannya atau registrasinya bahwa ibu bapak sudah menjadi pengusul di Digitep. Dengan cara klik di sini, ketika klik maka sudah selesai proses registrasi yang dilakukan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan yang berkaitan dengan protokol alur telaah. Jadi, di dalam protokol ini, ketika seorang pengusul memasukkan sebuah usulan protokol ke tim KEPK, maka tim KEPK akan mereview usulan yang masuk ke kami. Pada saat usulan tersebut kita lihat, itu akan diputuskan oleh reviewer-reviewer yang bersangkutan, apakah memang dia exempted. Kalau exempted, itu langsung dikeluarkan nanti surat layak etiknya. Jadi kurang lebih 5 hari kerja. Tapi kalau misalkan dia expedited atau E2 statusnya, itu berarti ketika di antara para reviewer ini ada ketidaksepakatan, ya, sehingga perlu diskusi terlebih dahulu. Jadi kalau di E2 biasanya waktunya agak cukup butuh waktu nih. Biasanya kurang lebih sampai 10 harian gitu ya, karena harus diskusi dulu online apakah memang langsung diputuskan. Jika memang sama-sama agreed, setuju semuanya, maka surat etik bisa langsung diberikan. Tapi kalau tidak oke, maka surat akan dikembalikan ke peneliti. Hijau. Bentar ya Ibu Bapak. Iya, di mute aja Bu Eka. Mahasiswa kayaknya Bu Eka yang baru pada kalau ini tuh jadi gabung dengan mahasiswanya enggak? Enggak ya? Iya, Bu. Kalau gabung kan atau harusnya mah jangan dimulai dulu ya. Saya Untuk mahasiswa, mohon tidak gabung dengan minjum dosen ya. ya makanya kalau Sebentar. gabung kan kita udah mulai ya. Kasihan nanti mahasiswanya. Awalnya rencananya memang digabung ya. Sekarang berarti terpisah kan, Bu? Enggak, Bu. Sudah dipisah sesuai Ya, dengan surat. Jadi berarti sesuai jangan. dengan link masuknya dosen Oke, dan mahasiswa. Jadi berbeda. oke. Ini kenapa jadi ada yang masuk mahasiswa juga? Ini kita dapat linknya itu di-share ke mahasiswa dengan link yang sama, Bu. Gimana, Pak? Ini link yang kita dapat dari grup ini juga di-share ke mahasiswa. Jadi kita nggak tahu nih, Bu. Karena hari ini di undangan itu Suratnya ada dua, Pak ada, iya. Punten. Oh gitu. Ya, jadi Kita linknya dapat ada linknya beda. ini maka disampaikan ke mahasiswa. Ya. Oh gitu. Oh. Soalnya saya lihat di sini ada mahasiswa sipil juga karena kita kirimkan linknya itu yang kita dapat, Bu. Jadi akhirnya Iya. kelihatan bergabung. Sebetulnya di surat terpisah Kami belum ya. ada update nih. Link Zoom-nya terpisah sebetulnya. Iya. Awalnya kita dapat kiriman undangan itu nggak ada link, Bu. Jadi link menyusul aja gitu. Tadi pagi langsung kita tidak, dapat Pak. linknya. Hari ini. Pak Febri. Oh. Iya. Iya, ini cerita saya dulu Iya. ya. Nah, tadi Iya. pagi sebelum jam 9 Pak Febri dari FST ngirimin link dan link ini saya anggap buat mahasiswa juga karena di undangannya itu yang kita dapat di situ ada mahasiswa. Jadi akhirnya mahasiswa bergabung di sini. Tahun terakhir
setelah pagi tadi. Oke. Terima kasih Bu, mohon maaf. Iya, iya, Pak Ujul. Terima kasih untuk ininya, masukannya. Sebetulnya Pak Punten izin. Jadi surat itu memang untuk yang hard file itu memang gabung di awal. Namun untuk link Zoom-nya itu kami mengirimkan surat yang terbaru itu sudah terpisah mana untuk dosen sama dengan yang untuk mahasiswa gitu. Jadi mungkin bisa dicek kembali kepada pengirim surat, apa namanya yang menerima surat, mohon menyampaikan link Zoom-nya berbeda untuk yang dosen memang untuk dosen, sedangkan untuk mahasiswa memang untuk mahasiswa. Itu simpan seperti di kolom chat. Oke, untuk mahasiswa yang sudah ada di ruang Zoom yang berbarengan dengan dosen, tolong masuk ke link Zoom yang ada di chat, ya. Silakan gabung dengan link Zoom yang ada di ruang chat dosen. Jadi silakan bisa berpindah tempat. Ya, sekali lagi kepada mahasiswa yang bergabung di ruang Zoom, silakan buka chat room-nya yang bisa diakses untuk Zoom mahasiswa. Ya, baik, terima kasih. Ibu dan Bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mari kita lanjut terkait dengan sosialisasi tadi ya Ibu Bapak. Baik, kita lanjut. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, untuk protokol yang tadi saya sudah sampaikan, kita sudah sampai di tahapan di mana pengusul, ketika pengusul ini memasukkan ajuan atau protokolnya ke KEP, maka dia akan direview. Pada saat proses review ini ada 4 tahap. Jika memang telaahnya bisa diterima, maka surat layak etik akan segera dikeluarkan. Namanya exempted, jadi langsung dikeluarkan. Artinya protokol ajuannya memenuhi 7 standar tadi, self assessment 7 standar tadi, sehingga reviewer biasa memutuskan proses telaahnya ini memang apa namanya beresiko minimal terhadap subjek. Kemudian untuk E2 atau expedited ini berarti ada ketidaksepahaman antar reviewer yang menyatakan bahwa perlu dikaji ulang, sehingga tim reviewer ini biasanya akan berdiskusi terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian mencari kesepakatan apakah memang perlu mendatangkan peneliti, gitu ya. Penelitinya didatangkan oleh tim etik, bisa online, bisa juga offline. Nah, kalau memang ternyata perlu ada apa namanya klarifikasi dari para peneliti, maka tahapan E2 ini akan turun ke FB atau full board. Jadi full board ini kita akan mengirimkan undangan kepada para peneliti yang memang kami perlu mengklarifikasi ajuannya, gitu ya. Berarti ada hal yang memang perlu diklarifikasi. Nah, kalau jatuh ke FB itu waktunya kurang lebih rentangnya antara 10 sampai 20 hari. Proses Ini baru etik yang ini, diajukan baru oleh diumumin. pengusul. Itu kalau memang ternyata nanti setelah full board sudah diklarifikasi dan sudah di sama-sama di cross check ternyata memang potensi resikonya minimal, maka surat layak etik akan dikirimkan dan diterbitkan gitu. Nah, yang full board tadi sudah disinggung, berarti kalau ajuan yang dimasukkan itu sudah masuk ke tahapan FB, maka
ini langsung mendatangkan pengusulnya. Kita akan mengirimkan undangan ke pengusul untuk mengklarifikasi. Berarti ada meeting, ada pertemuan, minimal ada rapatnya dulu terhadap ajuannya tadi. Kemudian untuk TBD ini artinya protokolnya tidak bisa ditelaah. Berarti ketika TBD, maka ini akan dikembalikan langsung kepada peneliti. Biasanya dicek kembali ajuan yang Iya, dimasukkan ke katanya kita, suruh jongkok. sehingga pengusul bisa apa namanya, bisa ngecek dulu gitu ya protokol yang diajukannya. Surat layak etik contohnya nanti seperti ini Ibu Bapak, dan ini nanti bisa didownload oleh para pengusul masing-masing. Oh, Alur umumnya udah sih. seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa pada saat pengusul memasukkan, pada saat memulai ya sudah melewati tahapan registrasi dan lain sebagainya, kemudian tahap berikutnya mengisi pengajuan protokol, maka lanjut ke tahap berikutnya yaitu melakukan pembayaran virtual account. Kemudian dari pembayaran virtual account ini nanti akan langsung dicek oleh tim KEP kami, baik oleh sekretaris yang akan melakukan routing telaah, dia nanti akan menentukan koordinator reviewernya. Tahapan ini, nah ini yang kemarin mungkin menjadi pertanyaan, kenapa lama etiknya gitu ya? Karena kalau yang sebelumnya memang banyak dokumen-dokumen hard file yang perlu diklarifikasi, beberapa protokol yang memang di cross check ulang dulu, itu memang membutuhkan waktu. Nah, harapannya dengan menggunakan Digitab ini, pengusul itu sudah login secara digital, maka semua aplikasi yang bisa dilihat, pemantauan itu bisa di cross check oleh pengusulnya sendiri, gitu ya. Kemudian jika memang prosesnya sudah sesuai seperti yang tadi dijelaskan di alur pertama, silakan nanti di akhir surat layak etik itu akan diterbitkan oleh ketua, maka proses telaah Digitab sudah selesai dilaksanakan. Daftar istilahnya ini yang tadi saya sampaikan Ibu Bapak, jadi yang ketika TBD itu artinya tidak bisa ditelaah sehingga protokol yang diajukan belum bisa ditelaah karena dokumennya dianggap tidak lengkap gitu ya, sehingga dikembalikan. Sedangkan self assessment berarti checklist yang harus diisi oleh pengusul atau penelaah. Nah, checklistnya yang tadi saya sudah sampaikan di awal, jadi ada 7 butir self assessment yang memang harus diceklis oleh para pengusul. Ini adalah apa namanya, hasil telaahnya gitu ya, apakah memang exempted atau expedited atau full. SLA sendiri dia surat layak etik. Nah, sebagai usulan protokol pengusul yang tadi sudah registrasi, silakan nanti pada saat masuk ke apa namanya, login pengusul itu Ibu Bapak tinggal tambah protokol. Jadi tinggal masuk sebagai tambah protokol, silakan diisi. Ini semuanya langsung pengisiannya langsung di template-nya. Jadi di sana nanti ada tentukan jenjang penelitian, isi judul penelitiannya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian, nah, penelitian di etik itu kami menilainya apakah penelitian itu observasi atau intervensi. Jadi kalau memang penelitiannya masuk ke observasi, maka saat pengusul mengisi klik observasi akan diarahkan pada template observasi. Jadi protokolnya akan diarahkan pada template observasi, sedangkan penelitiannya jika dia mengisi intervensi, maka akan diarahkan pada template intervensi. Nah, kemudian selanjutnya nanti sumber dana. Nah, sumber dana di sana itu kalau nggak salah ada mandiri, kemudian apakah hibah,
Apakah dia sebagai S2, S1, D3, atau memang tadi hibah gitu ya. Setelah selesai, pilih KEP tujuan. Nah, KEP tujuannya berarti Ibu Bapak boleh klik KEP-nya Universitas Paletehan. Kemudian setelah selesai simpan dan lanjutkan. Saat simpan dan lanjutkan, maka form protokol usulan itu akan otomatis muncul sebagai jenis protokol yang dipilih. Ya, jenis penelitian yang dipilih. Silakan juga nanti di sana ada beberapa upload dokumen yang berkaitan dengan penelitian, kemudian isi form self-assessment, sehingga tekan tombol simpan di akhir prosesnya. Setelah proses selesai, akan muncul tampilan virtual account beserta nominal pembayaran yang harus dibayarkan oleh pengusul, gitu ya. Ketika selesai proses pembayaran dilaksanakan, maka tahapan Ibu Bapak sebagai pengusul ajuan protokol dianggap selesai. Oke, ini tadi template-templatenya. Jadi pada saat sudah masuk, contoh ya, ketika Ibu Bapak memilih jenis penelitiannya adalah intervensi, pilih salah satu intervention atau non-interventionnya, itu nanti diarahkan langsung di template intervensi. Silakan nih diisi. Di sini ada tombol navigasi yang memang item-itemnya harus diisi. Kemudian eh, setelah selesai pengisian itu nanti ada edit protokol. Jadi Ibu Bapak bisa masuk di tahapan unggah dokumen. Jadi dokumen-dokumen seperti apakah Ibu Bapak memasukkan kuesioner penelitian, inform consent, kemudian PSP, persetujuan setelah penyampaian itu juga dimasukkan. Kalau Bapak memang sudah pernah melakukan pelatihan etik ataupun GCP, silakan dokumen etik pelatihan ataupun GCP-nya, EDL-nya juga dimasukkan gitu ya. Kemudian daftar tiliknya yang lain jika memang perlu dan menunjang di dalam penelitiannya juga silakan diupload. Setelah selesai itu, yang di akhir adalah tadi pengisian self-assessment. Nah, self-assessment ini dari 7 butir itu silakan Ibu Bapak klik saja ya, bahwa memang di protokol yang diajukan itu memenuhi 7 self-assessment, sehingga Ibu Bapak tinggal pilih iya. Ketika prosesnya sudah diisi semua, maka akan berubah tampilannya hijau semua. Jadi kalau hijau sudah terjawab semua, kalau orange berarti ada yang memang masih belum dijawab. Kalau abu-abu berarti belum terjawab, kalau biru artinya posisinya sekarang, ya. Serta jika abu-abu pada blok assessment artinya sudah terjawab. Oke. Ini adalah tampilan selesai di mana virtual account akan masuk di dalam tampilannya pengusul. Dia akan menunggu sampai pengusul membayar ajuannya, sehingga setelah dibayar, maka protokol itu akan diubah menjadi diajukan. Jadi protokol yang tadinya menunggu pembayaran masih sebagai usulan yang menunggu pembayaran. Tapi ketika usulannya itu sudah dibayar, maka usulannya berubah menjadi diajukan. Nah, setelah tahapan semuanya selesai, maka di dashboardnya pengusul, teman-teman bisa cek protokolnya. Kalau memang di situ sudah ada SLE, bentuknya memang seperti ini, maka tampilannya lolos SLE, sehingga silahkan di-download SLE-nya. Ya, ini sudah disampaikan tadi. Demikian Ibu Bapak, apabila ada hal yang memang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan, dengan senang hati, insya Allah akan dijawab jika memang bisa dijawab. Baik, terima kasih Ibu Bapak.
terkait dengan sosialisasi atas perhatiannya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Ibu dan Bapak, barangkali ada yang memang ditanyakan terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Dipersilahkan. Saya Bu Hajar, boleh? Mangga, mangga Ibu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Namun mungkin karena saya juga baru satu kali ya, nanti insya Allah rekamannya katanya akan diberikan ya, Iya, Bu. Bu Hajar. Oke, baik. Yang pertama, kalau menyimak apa yang tadi telah disampaikan, berarti memang ada perbedaan usulan etik yang kali ini dengan yang sebelumnya, begitu ya. Kali ini memang mahasiswa menggunakan aplikasi mulai dari awal, barangkali sampai akhir berarti ya, Iya, betul, Bu. ya kan? Sampai kemudian nanti dia keluar surat layak etiknya. Eh, Nah, ketika kemudian yang pertama mungkin ini pertanyaan saya dulu ya. Kalau misalnya mahasiswa menemukan kendala secara teknis gitu, Mhm. kepada pihak mana nih? Kita akan mengarahkan misalnya dia sudah konsul ke pembimbing, tapi ke pembimbing misalnya punya memberikan solusi begitu, nah nanti akan diarahkan kepada siapa untuk bisa apa namanya membantu mahasiswa dalam menyelesaikan kendala teknis ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, punten nih tadi saya salah mendengar atau bagaimana gitu ya. Tadi kalau tidak salah proses keseluruhan itu berarti sekitar berapa? 10 sampai 20 hari ya? Kalau Betul sampai tidak? Bu, Tadi teh dijelaskan. kalau sampai full board, Kenapa? ya kalau ajuan yang diusulkannya dia sampai di tahapan full board memang kurang lebih 20 hari. Tapi kalau misalkan dia usulannya exempted, exempted itu dalam 5 hari, Bu, rentangnya. Kalau full bot itu yang seperti apa berarti? Full board itu, misalkan begini, pada saat pengajuan diajukan, usulan yang diajukan itu ternyata reviewer itu mengecek resiko di dalam penelitiannya ini beresiko terhadap subjek. Artinya potensi resikonya cukup tinggi. Hmm. Sehingga perlu diklarifikasi dulu nih ke peneliti. Artinya kita perlu ketemu pihak reviewer itu akan kita kasih undangan, kemudian penelitinya juga akan kita kasih undangan nih untuk bertemu. Nah, Hmm. untuk diklarifikasi si ajuannya. Nah, proses itu kan nggak bisa dalam waktu 5 hari. Hmm. Sehingga kita membutuhkan waktu bahwa para rev ini menyiapkan waktu untuk bertemu dengan pengusulnya. Oke. Nah, itu Berarti rentangnya nah, antara 10 sampai 20 hari. ya berarti ini ada unsur humannya lah di sini ya. Gitu kan ya. Nah, Ya, itu nanti betul. mungkin Ya. barangkali karena belum, jadi saya juga kurang tahu bagaimana nih cara komunikasi dengan si mahasiswa itu gitu. Dan ini juga mungkin perlu dipertimbangkan gitu. Sejauh ini permasalahan anak-anak kita lebih di arah mana gitu. Karena kalau dengan penyelesaian sekitar 10 sampai 20 hari kan tidak cukup lama. Ada fenomena kan anak-anak itu eh, ada yang cepat, ada yang lama, tapi kelihatannya dominannya yang lama gitu. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira nanti ada solusi apa yang mungkin bisa ditawarkan oleh etik begitu ya. Harapannya sih semua pasti pingin sebelum turun penelitian itu surat sudah diterima gitu. Tapi kalau kondisinya kita masih berat untuk ke arah sana gitu. Ini nanti bagaimana? Kemudian yang ketiga tadi tuh ada pilihan tuh dua jenis riset tuh observasional sama eksperimen ya. Intervensi. Ah, Ya. Kalau misal saya mungkin kurang paham juga. Ketika misalnya jenisnya kuantitatif kemudian kuantitatif korelasional itu di mana berarti? Terus kalau yang Maksudnya ada diobservasi. oh berarti pilihannya pokoknya kalau di luar eksperimen observasi begitu ya? Iya, Oke. betul. Kalau kualima kali nggak ada ya? Kuali masuknya observasi, Bu. Oh oke baik. Itu mungkin nanti juga perlu penekanan juga kepada mahasiswa bahwa Baik. hanya ada dua option itu sehingga jenis-jenis riset di luar kuasi eksperimen itu berarti masuknya di observasi. Terus
Kalau ininya satu lagi mungkin dari pembayaran nominalnya apakah sudah diketahui sekarang gitu? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Len, terkait pertanyaan yang diajukan. Insya Allah dijawab satu-satu, tapi tadi yang udah nyerempet-nyerempet mah udah ya, Bu ya. Oke, yang pertama terkait kendala teknis. Misalkan Maya kebingungan, kemudian dosennya juga lupa, walaupun ternyata sudah nonton YouTube-nya juga apa namanya, Zoom-nya Udah juga hatam gitu ya. 3 kali Insya misalnya, masih Allah nggak Bu, ngerti juga nanti udah hatam 3. ya, tapi masih nggak ngerti. Oke, kami akan kirimkan namanya buku panduan. Jadi ada Book Nation-nya seperti ini sebentar ya. Ya, petunjuk manual. Jadi di dalam petunjuk manual ini semuanya sudah ada di sini. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah ringkasan yang saya ambil dari petunjuk manual Digitep. Jadi ibu bapak nanti baik pengusul, mahasiswa ataupun dosen itu akan dikirimkan petunjuk manual ini. Nah, petunjuk manualnya ini nanti akan ditempel di apa namanya webnya KEPK yang saat ini sudah ada kepk.my.id. Cuman memang belum sempat ditempelkan di sana gitu ya, Bu ya. Nah, nanti ketika tadi untuk mengurangi kesalahan penulisan atau kesalahan mengajukan usulan, ibu dan bapak ataupun nanti mahasiswanya silakan sambil buka petunjuk manual di sini. Di sini di dalam petunjuk manual di situ sudah ada pendaftaran. Jadi ketika masuk pendaftaran, ibu bapak bisa langsung ke proses pendaftaran seperti mendaftar sebagai pengusul. Jadi ketika masuk mendaftar sebagai pengusul, ini langsung sudah diarahkan ke aplikasinya. Kemudian tadi proses pengisian dan lain sebagainya sampai verifikasi di email gitu ya. Kemudian pada mengisi pun nanti tinggal kembali karena sudah selesai. Nah, tinggal lihat sebagai pengusul. Nah, di alur pengusul di sini, nanti di sini ada juga nih proses-prosesnya. Ya, termasuk isian di dalamnya. Kayak tadi yang Ibu tanya, apakah dia observasi atau dia intervensi. Itu hanya template-nya saja. Nah, untuk isiannya kayak gimana? Ibu Bapak tidak perlu khawatir, nanti akan dikirimkan. Ini bisa sambil ngebuka yang sosialisasi Digitep ini kan ya? Di layarnya ya, Bu? Bisa ya? Nah, sosialisasi peneliti Ibu Bapak nanti di sini akan di-share foldernya. Jadi foldernya itu sudah ada. Nah, di sini protokolnya. Nah, di sini ya, Bu. Jadi ada protokol intervensi, ada protokol observasi. Jadi kalau isinya dia observasi, Ibu Bapak tinggal buka saja, kemudian siapkan dulu bahannya. Barangkali tadi ya untuk menghindari kesalahan mengisi karena langsung aplikasi, maka Ibu Bapak bisa download dulu. Isiannya hanya ini. Jadi ada ringkasan, ada pertimbangan etik. Nah, ringkasan ini di sini sudah ada butir-butir pertanyaan yang memang harus dijawab oleh pengusul. Gitu. Kemudian di sini ada pertimbangan etik seperti isu etik yang mungkin